Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli hafizakumullah, kembali dalam lanjutan kajian kitab kita di kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Yang alhamdulillah di pembahasan sebelumnya kita telah membahas seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan hari Jumat, termasuk di antara babnya adalah keutamaan baca surat Al-Kahfi, kemudian juga di antaranya sedekah di hari Jumat dan lain sebagainya. Insyaallah sahabat asli kita akan masuk ke tema baru, yaitu bab ke-6 bab ke-6 di kitab Asrarus Shalah yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan sholat itu sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-babus sadis, bab ke-6, fi masaila mutafarriqatin ta'ummu bihal balwa. Permasalahan-permasalahan yang hampir sering terjadi. Kira-kira gitu mungkin terjemahan kurang lebihnya. Ada beberapa subtema. Pertama, al-amalul qalil fi shalah, hukum gerakan yang sedikit dalam salat. Maksudnya gerakan sedikit itu gerak-gerak yang bukan gerakan salat itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada as-salatu fin na'lain, salat dengan menggunakan dua sendal atau alas kaki. Al-buzqu atau al-bizqu fi shalah, al-buzqu fi shalah, hukum meludah ketika salat. Yang selanjutnya kaifiyat uquful muqtadi, cara di mana posisi berdirinya makmum yang mengikuti imam. Selanjutnya ada salatul masbuq, salatnya orang yang masbuk seperti apa. Kemudian salatul faitah, salat orang yang di luar waktunya udah kehabisan atau di luar waktunya, ketinggalan salat maksudnya. Kemudian ada as-salatu fi thawbin najis, hukum salat dengan menggunakan pakaian yang bernajis. Tarku syai'in min sunanis shalah, meninggalkan beberapa sunnah-sunnah ketika sholat. Al-waswasa fi an-niyah, kegelisahan atau waswas dalam urusan niat. Taqaddumul ma'mum aw musawatuhu, majunya seorang makmum atau gimana menyiapkannya, menjajarkan sama posisinya, meratakannya. Inkarul munkar wa tanbihil musi fi salatihi, bagaimana cara menegur orang yang sholatnya tidak baik, tidak benar. Baik, teman-teman, kita akan mulai satu-satu. Subtema yang pertama yaitu al-amalul qalil fis shalah, bagaimana hukum amal atau gerakan yang dilakukan di luar gerakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah, ada sebuah pembahasan. Maksudnya masalah di sini bukan masalah seperti bahasa kita, tapi masalah adalah sebuah pembahasan. Al-fi'lul qalil wa in kana la yubtilus shalah fa huwa makruhun illa li hajah. Gerakan yang sedikit sekalipun dia tidak membatalkan sholat, tapi dia makruh hukumnya kalau dilakukan tanpa adanya kebutuhan. Contoh, bergoyang-goyang kiri kanan, tidak ada kebutuhan gitu. Kemudian apapun selain gerakan sholat yang dia lakukan meskipun sedikit tapi tanpa ada kebutuhan, maka itu makruh meskipun tidak membatalkan sholat. Wadzalika fi daf'il mar, apa saja yang dikatakan boleh dalam artian ada urusan atau ada kebutuhan untuk mengerjakan gerakan-gerakan itu, diantaranya untuk menghalangi orang yang mau lewat melintas di depan kita. Wa qatlil aqrab allati takhafu wa yumkin qatluha bi darbatin aw darbatain,
membunuh kalajengking yang kita takut karena mungkin ada hewan buas atau kalajengking ada sekitar kita, ada mau mendekat ke kita, itu dengan sekali pukul atau 2 kali pukulan. Fa idza sarat thalathan faqad kasrat wa batalat shalah. Tapi kalau sampai 3 kali di sini dalam hal ini Al-Ghazali mengatakan kalau sampai mukul sampai 3 kali itu batal salatnya. Wa kadzalikal qumlah wal burghus, ini kayak semacam serangga-serangga gitu ya. Wa mahma ta'adza biha kana lahu daf'uhuma. Jadi kalau ada kutu atau hewan-hewan yang mengganggu serangga-serangga itu, kalau bisa kita kita hilangkan ya kita hilangkan. Wa kadzalika hajatuhu ilal hak, al-hik atau al-hak, menggaruk-garuk gitu ya. Alladhi yashushu alaihi al-khusyu' atau yushawishu alaihi al-khusyu', maka itu boleh. Contoh, teman-teman memang ketika ada yang gatal bagian misalkan tangan kiri kita gatal ketika sholat, maka garuk aja sekali 2 kali gitu sesuai hajatnya. Ya, tapi jangan jangan gimana-gimana gitu. Ya sesuai aja biar nggak terlalu banyak gerakan-gerakan. Baik, karena Mu'adz ya'khudul qumlah wal burghus fi shalah. Adapun Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, dia menyingkirkan kutu al-qummal atau qumlah ini mungkin semacam serangga lah ya. Ketika beliau sholat. Wa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yaqtulul qumlah fi shalah hatta yadhhuru ad-dam ala yadihi. Ibnu Umar malah sampai membunuh itu sampai ada darahnya kelihatan ketika sholat padahal. Baik, waqala an-Nakhai salah seorang ulama Ibrahim an-Nakhai mengatakan ya'khudhuha wa yuhinuha wa la syai'a 'alaihi in qatalaha. Kalau lagi sholat ya mending diambil, dibuang, dan juga tidak mengapa kalau dibunuhnya. Waqala Ibnu Musayyib, Sa'id ibn Musayyib salah seorang tabi'in bahkan penghulunya para tabi'in mengatakan ya'khudhuha wa yukhdiruha thumma yatrahuha. Diambil, dibuang aja gitu kira. Qala Mujahid, Al-Imam Mujahid juga mengatakan al-ahab an yada'aha illa an tu'dhiyahu fatushghiluhu an salatihi fayuhinuha qadra ma la tu'dhi thumma yulqiha. Ya harusnya kalau ada serangga-serangga yang mengganggu itu kalau ada serangga misalkan nempel di badan kita atau di sekeliling kita ya biarin aja. Kecuali dia sampai mengganggu, membuat kita tidak nyaman, kemudian akhirnya kita tersibukkan dengan serangga itu dari sholat, maka silakan dibuang ya. Silakan dibuang. Wahadihi rukhsah, wahadihi rukhsah wa illa fal kamalul ihtiraz anil fi'li wa inqal. Dan ini adalah sebuah keringanan kata Al-Ghazali, tapi yang paling ideal adalah seseorang meninggalkan hal-hal tersebut. Artinya kalau seseorang bisa tidak mengerjakan hal-hal yang bukan bagian dari sholat, maka lakukanlah ya. Meskipun sedikit, maksudnya kalau emang bisa kita sekuat tenaga kita tahan. Walidzalika kana ba'dhum la yatrudu dzubab. Karena itu sebagian generasi salaf, para ulama sebagian atau generasi orang-orang soleh terdahulu itu, kalau ada lalat dia nggak ngusir. Ada lalat nemplok gitu, dia nggak ngusir, biarin aja. Mau di mukanya, mau di pipinya, mau di tangannya, biarin aja gitu. Kenapa? Karena dia karena ada sebuah perkataan yang mengatakan la u'awwidu nafsi dzabbaka fayufsidu alayya salati. Aku tidak membiasakan, ya kayak lagi ngobrol sama lalat itu. Saya nggak biasakan diri saya untuk mengusirmu. Kemudian sholatku akhirnya jadi batal atau merusak sholatku. Waqad sami'tu, dan aku pernah mendengar annal fussaqa baina yadil muluk yasbiruna ala adza katsirin wa la yataharrakun. Karena aku pernah mendengar orang-orang fasik yang dihukum oleh para penguasa itu, mereka diazab, disiksa oleh para raja, para pemimpin, para penguasa kala itu, mereka bisa sabar ya. Mereka nggak bisa kok sampai nggak bergerak karena takut digebukin terus misalnya kayak gitu. Masa urusan sama lalat aja ketika sholat saya harus sibuk sendiri. Maksudnya seperti itu teman-teman ya. Waqad sami'tu anna al-fusaqa baina yaday al-muluk yasbiruna ala adha katsirin wa la yataharrakun wa mahma tatha'aba fala ba'sa an yada'a yadahu ala fihi wa huwa al-aula. Kalau seseorang sedang sholat kemudian dia menguap ya gitu, maka hendaklah menaruh tangannya di atas mulutnya.
ya. Wa in atisa au atasa au atisa wa idza atasa. Kalau bersin, hendaklah dia mengucap alhamdulillah tapi nggak usah sampai menggerakkan lisannya. Karena dia dalam sholat gitu. Misalkan bersin seorang lagi dalam dalam kondisi sholat terus dia bersin. Udah baca dalam hati alhamdulillah gitu aja tanpa harus menggerakkan kedua bibir atau lisannya. Wa in tajassya'a atau ketika sendawa gitu ya. Alla yarfa' ra'sahu ila sama. Enggak boleh ngelihat ngangkat matanya, mengangkat kepalanya ke langit. Wa in saqata rida'uhu fala yanbaghi kata Al-Ghazali yusawihi. Kalau ridanya jatuh, sorban lah ya. Seorang lagi sholat terus sorbannya jatuh, udah biarin jatuh, nggak usah dibenerin. Wa kadzalika atrafa imamatihi. Kalau ujung dari imamahnya yang dia pakai sorban yang di kepala itu namanya imamah, dia udah biarin aja. Fa kullu dzalika makruhun illa li darurah. Karena semua itu adalah makruh kecuali karena darurat. Makanya teman-teman disengaja benerin sarung mulu itu jangan ya. Ketika sholat itu bisa jadi makruh. Kalau orang-orang Saudi, kalau yang saya paham, saya lihat ketika saya masih kuliah gitu di Madinah, eh, mereka pakai tutup kepala namanya gutroh atau shimal, yang merah atau yang putih itu. Setiap kali mau sujud atau bangun dari ruku itu dia ngebenerin itu terus tuh. Ngebenerin shimal gitu-gitu segala macam gini supaya tutup lancip apa gitu. Itu malah makruh jatuhnya. Menurut Al-Ghazali itu makruh. Kenapa? Itu kerjaan yang nggak bermanfaat. Nggak ada kebutuhan juga. Benerin sarung juga contohnya kayak orang kita nih. Dikit-dikit benerin sarung. Ruku dikit benerin sarung. Mau sujud benerin sarung, bangun dari sujud benerin sarung. Nah, itu artinya adalah hal-hal yang makruh yang dilakukan seseorang ketika dalam sholatnya dan itu bukan dari bagian dari gerakan gerakan sholat, gitu ya. Artinya teman-teman juga harus apa ya bahasanya hati-hati untuk mengerjakan hal-hal yang bukan bagian dari sholat, apalagi tanpa tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan mendesak. Ya kalau gatel, ya digaruk karena mendesak. Itu bisa menjadi mengakibatkan khusyuk kita kurang gitu. Tapi kayak tadi benerin sarung, padahal sarungnya juga masih bagus, nggak mau melorot gitu misalkan ya. Beda hal kalau sarungnya udah mau melorot ya berarti dia harus dikencangkan gitu. Nah, hal-hal yang itu juga perlu diperhatikan agar teman-teman tidak melakukan hal-hal yang makruh dalam sholat gitu ya. Baik, yang selanjutnya subtema selanjutnya as-salatu fin na'lain. Hukum sholat dengan menggunakan dua sendal. Masalah ada pembahasan as-salatu fin na'laini jaizatun wa in kana naz'at na'laini sahlan wa in kana naz'un na'laini sahlan wa laysat ar-rukhsatu fil khuf li'usri an-naz' bal hadhihi najasa ma'fuun anha wa fi ma'naha al-madas. Hukum sholat dengan mengenakan dua sendal itu boleh. Sekalipun ngelepas sendal tuh gampang. Beda sama ngelepas khuf. Teman-teman kalau tahu istilah khuf, khuf itu alas kaki terbuat dari kulit yang bisa dipakai indoor dan outdoor yang menutupi mata kaki. Teman-teman bisa cari di Google misalkan. Ketik aja khuf atau kalau bahasa kita stiwal atau apa gitu. Nah, jadi orang sholat dengan mengenakan sendal boleh. Sekalipun ngelepas sendal boleh, silakan ngelepas sendal ya. Ada hadisnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi na'alaihi thumma naza'a fa naza'a an-nasu ni'alahum fa qala lima khala'tum ni'alakum qalu ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Pernah suatu kali Rasul salat dengan mengenakan dua sendalnya, kemudian para sahabat juga melihat Rasul yang mengenakan sendal. Akhirnya tiba-tiba Rasul melepas dan para sahabat yang pakai sendal juga ngelepas. Terus kata Rasulullah, "Kenapa kalian lepas sendal-sendal kalian?" "Ya karena kami melihat engkau melepas sendal ya Rasulullah." Baru Rasul cerita. Kata Rasulullah, "Inna Jibril," maksudnya malaikat Jibril alaihi salam, "atani fa akhbarani anna bihi makhabatan." Jibril tadi datang mengabariku kalau di dua sendalku tuh ada najis, ada khabas,
ada kotoran. Fa idza arada ahadukumul masjid falyaqlib na'alaihi wal yanzur fihima fa in ra'a khabatan falyamsahu illa bil ardi falyusalli bihima. Maka kata Nabi, siapapun di antara kalian yang ingin berangkat ke masjid dan ingin mengenakan sendal masuk ke dalam masjid, coba dibalik sendalnya. Kalau ada kotoran, ya hendaklah dibersihin dulu. Kalau nggak ada, maka tidak apa-apa. Ya, makanya teman-teman kalau ke Masjidil Haram gitu kan, lagi tawaf, ada yang sholat tawaf pakai sendal, ya biarin aja. Ya, ada yang sholat pakai sepatu, pakai sendal, ya biarin aja, karena memang ada hukumnya sendiri. Wa qala ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan as-salatu fin na'laini afdal li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala sebagian ulama berpendapat bahwa sholat dengan mengenakan dua sendal itu afdal. Ya, sholat di sini maksudnya dengan dua sendal ya kalau di outdoor lah. Kalau di masjid-masjid di Indonesia misalkan, ya janganlah dilepas sendalnya. Ya nanti kena omel sama DKM-nya gitu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan lau khala'tum lima khala'tum ni'alakum wa hadhihi mubalaghah. Padahal Rasul kenapa lebih afdol sholat dengan dua sendal? Karena Rasul mengatakan gini, bertanya, "Kenapa kalian lepas sendal kalian?" Ya. Padahal Rasul mah nggak usah nanya juga pasti tahu. Para sahabat itu melepas sendal karena lihat Rasulullah lepas sendal, kan gitu kan. Tapi Rasul betul kayak kayak nanya dalam tanda kutip kayak kecewa, "Loh kenapa dilepas? Kan boleh," gitu. Sebenarnya kayaknya kayak gitu kali ya gambarannya. Baik. Wa qala Abdullah ibn As-Sa'ib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khalana alaihi. Ada juga yang berpendapat atau riwayat bahwa Nabi melepas dua sendalnya. Fa idzan qad fa'ala kilaihima. Faman khala'a fala yanbaghi an yada'ahuma an yaminihi wa yasarihi fayadhiqul ladhi wa yakhlifu as-saf. Kalaupun mau melepasnya tapi jangan taruh di dekat kita, kiri kanannya gitu. Itu malah nanti memotong saf. Kalau mau taruh depannya, ya. Jangan malah memotong saf ini. Lah orang lepas sendal, taruh di sebelah kanan. Lah, kan sebelah kanan jadi soft kalau di salat berjamaah. Kalau ada sendal kita, akhirnya apa? Softnya terputus. Ada jarak, ada renggang di situ. Ya bal yad'uhuma baina yadayhi wa la yatrukuhuma wara'a fayakunu qalbuhu multafitan ilaih. Ini Masya Allah ya. Jadi kalau taruh sendal itu di depan, ini ada anjurannya. Kayak mungkin teman-teman kalau lihat masjid, dia lewat beberapa masjid mengatakan letakkanlah barang-barang bawaan Anda di depan gitu ya. Itu karena supaya hati kita lebih tenang. Coba kalau di belakang, kata Ghazali apa? Kalau kita taruh di belakang, kita akan was-was, hati kita nggak khusyuk. Waduh, sendal saya dimaling orang nih, tas saya digeledah siapa nih, dicolong siapa nih, gitu kan. Makanya sebagian masjid mengatakan apa? Dipakai tulisan-tulisan itu, letakkanlah barang bawaan Anda di depan Anda ketika sholat. Baik. Wala'alla man ra'a as-sala fihima afdal ra'a hadzal ma'na waltifatul qalbi ilaihima. Kira-kira itu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Ada sedikit lagi bentar. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa idza shalla ahadukum falyaj'al 'alaihi baina rijlaihi. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka jadikanlah sendalnya ada di antara dua kakinya. Maksudnya taruh tengah mungkin ya. Naruhnya di sini kalaupun mau lepas sendal. Qala Abu Hurairah li ghairihi ij'alhum baina rijlaika wa la tu'dhi bihima musliman. Jadi artinya gini teman-teman, muslim itu sangat peduli dengan space. Maksudnya space itu ruang-ruang kosong yang itu nggak boleh sembarangan kita naruh sendal. Contohnya lagi sholat. Kalau kita mau lepas sendal, taruh di antara sisi kita. Jangan sampai mengganggu orang lain. Ada sendalnya gitu ya. Masya Allah kalau mungkin teman-teman yang umroh atau haji, sholat di Masjidil Haram kan, lihat bagaimana ada sendal depan kita, ada kiri kanan kita gitu ya. Harusnya diletakkan di antara dua kaki kita. Wa wada'uhuma Rasulullah SAW ala yasarihi wa kan imaman. Rasul pernah meletakkan sendalnya ketika Rasul melepas sendal di sebelah kiri. Padahal beliau sedang jadi imam. Fal imam an yaf'ala dzalika falil imam an yaf'al dzalika wa illa wa ildan wa idza la yaqifu ahadun ala yasarihi. Imam naruh sendal di kiri supaya enggak ada orang yang bermakmum dari kiri, harusnya memang sebelah kanan. Wal aula an la yada'uhuma baina qadamaihi fayushghilanihi walakin qaddamu qadamaihi wa la'ala al muradu bil hadits faqad qala Jubair bin Mut'im wada'u ar-rajuli na'alaihi baina qadamaihi bid'ah. Baik, intinya
teman-teman bisa memperhatikan di mana dia meletakkan sendalnya, di mana dia meletakkan sendalnya. Ini karena pembahasan hukum sholat menggunakan sendal, bahkan juga dibahas oleh Al-Ghazali, bagaimana seharusnya seorang meletakkan barang-barangnya, terutama sendalnya khususnya, karena pembahasan tentang sendal, itu berada di depannya, bukan di belakangnya. Hari ini kan kalau kita tas kecil ya, dompet, ya HP, di depan kita, dan jangan sampai mengganggu saf atau tempat sholat orang lain. Seperti itu, wallahu alam shawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.